Nah, iya jadi ya teman-teman nih kalau lihat di layar ada bis Anies ya. Ini kita ada di rest area 207 Cirebon. Nah, tahu-tahu pas kita parkir di sini untuk istirahat sebentar dalam perjalanan menuju Jogja pada hari ini pagi ini, kita ketemu bis ini nih. Nah, bis ini bis Anies. Anies ini adalah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang mereka mengusung Anies Baswedan for President 2024 Indonesia Sejahtera Tagaran. Seperti teman-teman lihat. Seperti diketahui ya besok memang akan ada deklarasi. Jadi kita udah bisa menebak bahwa orang-orang yang pakai bis ini relawan ya Anies itu Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera besok akan datang ke deklarasi besar-besaran mendukung Anies Baswedan di 2024 dari kelompok yang bernama Forum Ka'bah Membangun atau FKM yang dipimpin oleh Habil Marati. Habil Marati ini adalah salah satu tokoh P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan. Hal yang menarik adalah P3 sendiri bukan pendukung atau tidak mengusung Anies sebelumnya. P3 sendiri adalah bagian dari KIB, Koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar dan PAN ya, nggak salah ya. Nah, Pak Habil Marati ini ya kalau kita baca di fifa.com ya akan menggelar deklarasi pada 16 November 2022 di Grand Pacific Hall Yogyakarta. Habil mengatakan pihaknya ingin mengatakan Anies Baswedan menjadi presiden terpilih pada Pilpres 2024 nanti di Yogyakarta didasarkan pada landasan historis DIY dengan terbentuknya. Nah ini kalau kita kutip ya, kenapa dipilih Yogyakarta? Karena Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia 2 kali. Yogyakarta menentu terakhir adanya Republik Indonesia tanpa serangan umum 1 Maret menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada, ujar Habil Marati dalam keterangan yang diterima oleh FIFA News FIFA Koedi selama Selasa 15 November 2022. FKM sendiri katanya berisi mantan anggota DPR dan simpatisan P3 menyatakan menjadi ormas kedua setelah pemuda Pancasila yang secara struktural mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. FKM sendiri bukanlah pecahan P3 meskipun menyatakan tidak setuju partai berlambang Ka'bah berada di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Nah ini kita kutip ya kalimatnya dari Pak Habil Marati. Ini rasa keprihatinan sehingga kami mencoba membangun forum menampung dan menyalurkan aspirasi mantan anggota DPR, pengurus maupun simpatisan P3 kepada Anies Baswedan, ungkap Habil Marati. Ya jadi teman-teman kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya di channel ini maupun di channel satu lagi Ekonomi Politik Islam itu ada soal bis ini. Memang ini bis yang dibeli oleh relawan, disumbangkan kepada relawan untuk gerakan mendukung Pak Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Nah sekarang kita lagi ngopi bersama Om Lim. Nah apa kabar Om Lim? Alhamdulillah. Wah, eksposurnya terlalu tinggi. Bentar, kita turunin. Nah, sekarang eksposurnya menjadi lebih baik. Jadi Om Lim duduknya salah. ya. Om Lim harusnya duduknya di belakang bis. Ini. Baik. Nah, Om Lim, Malam ini kita melakukan perjalanan dan perjalanan ini bisa jadi menjadi perjalanan dakwah atau sebuah perjuangan untuk misalnya melakukan penuntutan terhadap satu kebijakan, bukan. Ini adalah Anies ini nama yang diusung oleh masyarakat secara luas untuk dia dijadikan presiden. Jadi Aji Samsung. yang luar biasa adalah bagian dari kelompok-kelompok orang, Udah masuk ya? baik itu Udah. kelompok agama, kelompok hobi, kebetulan. kelompok apa ya perjuangan lah katakanlah gitu, dia menjadi satu. Nah, kalau sudah terjadi persatuan, biasanya kan sesuatu itu banyak perbedaan karena Indonesia banyak berbeda. Tetapi kalau sekarang ini sudah ada persatuan, maka insya Allah tinggal jalan sedikit untuk melangkah suatu cita-cita apa yang dicita-citakan oleh Anies untuk sebuah negara Indonesia jauh
lebih maju ke depan, itu banyak yang dukung. Artinya kita tinggal apa ya? Tinggal membungkus lah, ya. Tinggal closing. Nah, yang penting dijaga semangat persatuan. Kalau sebuah kebenaran-kebenaran itu didasarkan kepada suatu kajian-kajian tentang koreksi apa yang terjadi di Indonesia, kemudian mau dibawa kemana, marilah kita semua mengusung itu. Jangan ada orang-orang yang merasa sudah nikmat dengan tidak berkeadilan, merasa tersaingi oleh semangat ini. Nah, jadi saya sendiri merasa sangat bahagia sekali ya, bisa bepergian untuk bertemu dengan orang-orang sesama mempunyai cita-cita, ke Sumatera, ke Medan, ke Palembang, ke Lampung, sekarang kita menyisir Jawa Tengah. Ini belum terjadi sebuah kampanye. Ya mungkin saja kampanye itu banyak bentuknya, saling bersaingan dengan calon-calon yang lain. Tapi bisa jadi kampanye itu besok tinggal meng-closing ya, tinggal melakukan satu kesepakatan kebijaksanaan apa yang harus dilakukan. Itu luar biasa. Nah, saya berharap kita mendapat satu nilai kebaikan, mendapat nilai pahala ya, bagi orang yang setiap ingin memperbaiki keadaan kebaikan, dari yang biasa menjadi lebih baik, dari yang buruk menjadi lebih baik. Nah, itu memang menjadi tugas kita bersama. Jadi kalau kemudian kita pasrahkan ke pundak seseorang, tidak bisa. Jadi kita memang harus melakukan kesepakatan itu untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan anak cucu kita ya. Indonesia ini sudah hampir ambruk kalau tidak ditolong oleh orang-orang baik. Hutang banyak, alam tersedot ya, tambang-tambang juga diambil, bahkan air putih ya. Orang menyedot air di depan mata kita kayak di Klaten itu ya, disedot, kemudian uangnya dibawa ke Amerika. Ini kan tidak masuk akal gitu ya. Yang namanya aqua itu ya, itu masuk kemana uangnya? Ya mungkin pekerja-pekerjanya. Nah itu harus diakhiri ya. Jangan seolah-olah wah hebat nih Indonesia mempertemukan presiden Cina sama presiden Amerika di dalam G20 itu. Nanti dulu ada isinya apa gitu loh. Jangan kita semacam kayak inner beauty. Inner beauty itu buka-bukaan. Orang mau datang karena ini saya buka-bukaan, kamu mau apa? Mau minyak, kamu mau tambang, kamu mau ini dibuka, tapi tanpa mempunyai keuntungan bagi kita. Itu namanya inner beauty yang tolol. Nah itu tidak boleh terjadi lagi ya. Indonesia bisa lebih kaya dari negara-negara lain yang dia hanya mempunyai minyak ya, misalnya begitu, bisa menghidupin, tetapi Indonesia jauh mempunyai lebih banyak lagi hal itu. Nah marilah semoga atas perkembangan Indonesia yang akan datang ini lebih memberdayakannya dengan didahului ya oleh Anies ya, bukan partai tapi ini calon presiden yang nampaknya sudah menjadi kebulatan tekad rakyat untuk mengusung dan menjadikan dia. Nah, insya Allah ya, saya kira waktunya akan terjadi cepat kalau kita bisa menyusun satu program-program yang untuk menjadi agenda-agenda kewajiban kita untuk memperbaiki masa-masa yang lalu. Saya kira itu marilah jangan lupa setiap perjuangan itu harus dilalui dengan berdoa dan melakukan satu kiprah-kiprah yang bersahabat, kiprah-kiprah yang saling tolong-menolong, kiprah-kiprah yang melalui kajian-kajian yang ilmiah, saintifik ya. Sehingga tidak terjadi penindasan, kelompok satu lebih tinggi dari kelompok yang lain, kelompok yang satu mendapat satu kemudahan, kelompok yang lain mendapat kesulitan ya. Tidak ada lagi boleh ya, orang mati karena kelaparan di Indonesia ya, yang sudah baru-barusan terjadi. Insya Allah kita menjadi masyarakat yang mempunyai gaya hidup yang tidak perlu tinggi-tinggi, tetapi
gaya hidup yang biasa-biasa saja, kalau dinikmati itu menjadi senang dan akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, ya. Kalau kita tidak bagus, maka menjadi negara yang baldatun sayyiatun makdubatun malunatun. Tahu artinya enggak? Negara yang sayyiatun rusak, makdubatun mendapat murka dari Allah, malunatun dan mendapat laknat dari Allah, ya. Kalau kita tidak bisa ngelola kekayaan Indonesia, padahal itu ada tersiap di Indonesia semua, ya, maka kita berharap tadinya baldatun thayyibatun warabun ghafur menjadi tadi baldatun sayyiatun makdubatun malunatun. Kita jangan menjadi negara yang jelek, mendapat murka dari Allah dan mendapat laknat dari Allah karena kita tidak menjaga keadilan, karena kita tidak menjaga kebaikan-kebaikan dari yang telah Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.